Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! The Cover Indonesia. Selamat datang di Tajuk Trivia episode ketiga, sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh! Yang mungkin fakta-fakta ini sebenarnya nggak penting sama sekali, tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, kita mulai aja langsung trivia episode ketiga. Exodia The Forbidden One adalah salah satu kartu monster yang memungkinkan pemainnya memperoleh kemenangan instan. Victory condition dari kartu ini adalah dengan mengumpulkan kartu-kartu yang disebutkan dalam karteksnya dari kepala, 2 tangan, dan 2 kaki. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, berapa sih kemungkinan dapat 5 bagian Exodia di starting hand dengan deck berisi 40 kartu? Jadi seorang redditor pernah menghitungnya secara analisis dan menghasilkan kesimpulan bahwa kemungkinan dapat semua bagian Exodia di starting hand adalah 1:658.008 atau setara 0,0001519738362% ya. Angka yang sangat-sangat kecil. Ibarat ikut event giveaway lah ya, yang diikuti oleh 658.008 orang dan berhasil menang. Jadi harus benar-benar super hoki. Dark Magician Girl adalah sebuah kartu monster yang punya efek mendapatkan 300 attack untuk setiap Dark Magician atau Magician of Black Chaos di graveyard. Dan uniknya, di TCG, Dark Magician Girl ini rilis pada bulan Oktober 2003. Dan Dark Magician udah rilis 1 tahun lebih awal, yaitu bulan Maret 2002. Jadi efeknya Dark Magician Girl ini jelas bisa kepake ya lewat keberadaan Dark Magician di graveyard. Dan sedangkan Magician of Black Chaos ini rilis sangat terlambat di TCG, tepatnya 4 tahun setelah Dark Magician Girl pertama rilis di TCG, yaitu bulan Oktober 2007. Jadi selama tahun 2003 sampai menjelang Oktober 2007, Dark Magician Girl ini efeknya cuman bisa dipakai lewat keberadaannya Dark Magician doang. Sejauh ini di format TCG maupun OCG, Blue Eyes White Dragon adalah normal monster dengan attack tertinggi yang pernah ada, yaitu 3000. Dan status ini sudah berlangsung sangat lama, tepatnya sedari tahun 1999 di OCG. Jadi dia sudah menjadi normal monster terkuat selama 22 tahun belakangan ini. Blue Eyes White Dragon memang sering dianggap sebagai monster terkuat yang pernah ada, baik di anime atau manga Yu-Gi-Oh! Season 0 dan juga Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Dan mungkin Konami sampai detik ini mencoba mempertahankan statement tersebut dan melestarikan legasinya sebagai kartu terkuat. Win FEG adalah sebuah monster level 4 yang efeknya bisa menganggap dirinya sebagai 2 tribute untuk keperluan tribute summon Win normal monster. Sebuah efek yang kelihatannya lumrah banget lah ya, dan memungkinkan buat dipakai. Tapi tahukah teman-teman, Win FEG ini rilis pertama kali di TCG pada bulan Januari 2008. Dan uniknya, pada saat itu belum ada kartu monster level 7 ke atas yang merupakan normal monster coba. Jadi efeknya Win FEG ini benar-benar nganggur saat itu, nggak bisa dipakai. Tapi 4 bulan kemudian, tepatnya bulan Mei 2008, rilis Simorgh Bird of Ancestry, yang walaupun dia adalah efek monster, tapi dia bisa dianggap sebagai normal monster ketika di tangan. Di OCG juga sama, Win FEG rilis pertama kali di bulan November 2007, sedangkan Simorgh Bird of Ancestry baru rilis 4 bulan setelahnya, yaitu Februari 2008. Dan uniknya lagi, Simorgh Bird of Ancestry ini adalah satu-satunya yang bisa make efek Win FEG sampai detik ini. Jadi semenjak dia rilis, efek Win FEG udah nggak nganggur lagi. Ada beberapa kartu member Cyberduck yang karteksnya menyebutkan Cyberduck Effect Monster secara spesifik, padahal sejauh ini nggak ada Cyberduck non-Effect Monster. Menarik ya, Cyberdarkness Dragon adalah salah satunya. Fusion materialnya secara spesifik menyebutkan butuh 5 Cyberduck Effect Monster. Terus ada Cyberduck Inferno yang efeknya secara spesifik menjelaskan Cyberduck Effect Monster yang dikendalikan dan di-equip dengan sebuah kartu equip tidak bisa di-destroy maupun ditarget oleh efek kartu lawan. Dan berikutnya ada Cyberduck Invasion yang efeknya secara spesifik bisa mentarget satu Cyberduck Effect Monster yang dikendalikan dan mengequipnya dengan satu Monster Dragon atau mesin secara langsung dari graveyard, sekaligus meningkatkan attack-nya sebesar 1000. Walaupun karteks Cyberduck sangat spesifik menyebutkan Cyberduck Effect Monster di sini, tapi anehnya sejauh ini belum ada Cyberduck non-Effect Monster ya, atau Cyberduck normal monster. Jadi bisa dibilang buat sementara ini agak percuma ya ngasih statement yang terlalu spesifik tanpa dasar yang jelas. Mungkin udah banyak yang tahu ya hubungan antara Takuma Sayo dan juga Takehito Koyasu.
Ya, Koyasu adalah Japanese voice actor dari Takuma Sayo dan juga karakter Dio Brando dari anime JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Salah satu meme atau slang paling populer yang lahir dari anime JoJo's Bizarre Adventure adalah voice line unik Dio saat memanggil stand-nya, yaitu Zawardo ya. Nah, tapi tahukah kalian kalau Koyasu sebenarnya udah belajar ngedub Zawardo dari zaman anime Yu-Gi-Oh! GX? Beliau ini lebih duluan mengisi suara Sayo pada tahun 2004 di anime Yu-Gi-Oh! GX karena kebetulan salah satu ace monster dari Sayo adalah kartu bernama Arcana Force 21 The World. Dan waktu itu cara ngomong The World-nya tentu masih biasa aja. Baru kemudian pada tahun 2002 beliau kebetulan banget ditawarin ngisi suara Dio buat anime JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood dan mulai terbentuk voice line unik Zawardo-nya. Jadi udah kayak takdir aja ya beliau ditugasin buat teriak-teriak Zawardo di beberapa anime. Fakta unik lainnya, di tahun 2016 Koyasu juga sempat diminta kembali mengisi voice line Takuma Sayo untuk game Yu-Gi-Oh! Duel Links. Dan di game ini suara Koyasu buat karakter Sayo jadi kedengeran persis banget kayak pas dia ngedub Zawardo di JoJo's Bizarre Adventure. このカードでお前の世界は閉ざされる。大アルカナのラストナンバー、アルカナフォース21、ザワールド。 Saya sempat iseng pengen tahu kartu apa sih yang paling sering dapat reprint atau dicetak ulang. Dan kemarin saya nyari-nyari lewat situs cardmarket.com. Dan karena datanya tidak disuguhin secara list dari yang terbanyak sampai terendah, jadinya kemudian saya mengecek sendiri secara mandiri kartu-kartu yang kemungkinan punya potensi reprint terbanyak di situs tersebut. Mau tahu hasilnya? Blue Eyes White Dragon adalah kartu dengan reprint terbanyak yang berjumlah 58 reprint sejauh ini. Kemudian disusul oleh Dark Magician dengan 52 reprint. Berikutnya ada Mystical Space Typhoon dengan 52 reprint, masih samaan kayak Dark Magician ya. Terus ada Call of the Haunted dengan 45 reprint. Selanjutnya Monster Reborn dengan 33 reprint, disusul Polymerization dengan 31 reprint. Terus ada Red Eyes Black Dragon dengan 29 reprint. Dan kemudian Reinforcement of the Army dengan 28 reprint. Selain Cyberduck, salah satu kartu Necros juga ada yang efeknya secara spesifik menyebutkan sebuah jenis kartu yang bahkan belum rilis sampai detik ini. Dia adalah Necros of Clausolas. Kalau kita baca di sini, dia bisa di-discard untuk menambahkan satu Necros spell or trap dari deck ke tangan. Nah, tapi sayangnya, sampai detik ini belum ada Necros trap, adanya cuma Necros spell. Jadi buat sementara ini, seolah-olah efek search Necros trap-nya jadi serasa percuma, nggak pernah kepake sama sekali. Tapi gak menutup kemungkinan kalau Konami berpikir futuristik ya dan sudah berencana untuk rilis Necros Trap di masa mendatang walaupun Necros of Clausolas udah dirilis sejak tahun 2015 di TCG. Es Blossom bisa menegate aktivasi kartu maupun efek yang memindahkan suatu kartu dari deck ke tempat lain, khususnya hand, field, dan graveyard. Tapi soal Glow Up Bulb nih ya, mungkin aja masih ada yang gak notice soal rulingnya kalau dia itu bisa kena efek Es Blossom. Glow Up Bulb, walaupun dia men-spesial summon dirinya dari graveyard ke field, tapi sebelum itu efeknya juga mengirimkan top deck pemainnya ke graveyard. Dan kebetulan sekali ini tidak dianggap sebagai cost. Jadi karena aksi send ke graveyardnya itu tergolong sebagai efek, maka Es Blossom chainable terhadap aktivasi efek Glow Up Bulb. Destroy adalah sebuah aksi removal tertua dalam Yu-Gi-Oh! Selain sebagai efek, Destroy bahkan bisa terjadi lewat battle. Sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh aksi removal lainnya. Tapi ternyata kalau kita kaji, Destroy adalah salah satu aksi dalam game mekanik yang belum pernah dianggap sebagai cost oleh suatu kartu. Mungkin kita udah pernah lihat Banish sebagai cost, Return sebagai cost, Send sebagai cost, Discard sebagai cost, tapi tidak buat Destroy. Saya kurang tahu pasti sih kenapa Konami menghindari pembuatan kartu dengan cost Destroy. Tapi fakta ini cukup menarik buat diangkat jadi salah satu topik trivia episode kali ini. Mungkin teman-teman punya unek-unek, bolehlah kita diskusikan di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi itu dia trivia-trivia buat episode ketiga. Semoga informasinya walaupun gak terlalu bermanfaat, bisa diambil manfaatnya buat kalian. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia, thank you udah nonton dan I end my turn.